Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah struktur data dan algoritma. Di sini kami membuat aplikasi sistem koperasi digital. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gabriela Septiana Delila Pelokila. Nama saya Siti Kotija. Nama saya Rifa Aulia. Nama saya Khairunisa Najwa Sadi. Jadi, aplikasi yang kami buat ini menggunakan bahasa pemrograman C++ yang memiliki fitur-fitur koperasi digital seperti tabungan, pinjaman, cek limit, pengajuan cicilan, dan pengelolaan nasabah oleh admin. Nah, pada aplikasi ini kami memiliki dua aktor sistem di mana ada admin dan nasabah, di mana aktor sistem yang pertama, admin, dapat login menggunakan ID yang telah kami sediakan dan dapat mengelola data nasabah dan data pinjaman. Sedangkan aktor yang kedua yaitu nasabah, di mana user dapat melakukan register terlebih dahulu, lalu login menggunakan data yang telah didaftarkan sebelumnya di sign-in dan memiliki beberapa fitur seperti tabungan, pinjaman, cicilan, dan cek limit. Nah, baik, di sini saya pertama akan menjalani. Baik, di sini dapat kita lihat bahwa beginilah tampilan utama dari program aplikasi yang kami buat, di mana akan masuk ke halaman utama. Ada kata sambutan, selamat datang di Bio Kooperatif. Bio Kooperatif adalah nama dari aplikasi yang kami buat. Nah, lalu langsung masuk ke halaman login, di mana user akan diberi dua pilihan. Yang pertama login sebagai admin dan login sebagai nasabah. Kali ini saya akan coba melakukan login sebagai admin. Jadi saya akan memilih pilihan yang pertama. Lalu di sini akan diminta untuk memasukkan ID admin. Nah, di sini teman-teman dapat melihat, saya akan memberitahu bahwa di sini kami telah memiliki 4 ID admin yang dapat digunakan untuk login. Yaitu saya akan coba menggunakan ID admin yang pertama yaitu 4041. Nah, di sini setelah berhasil login, akan menampilkan username dari ID admin tersebut dan jabatannya apa. Setelah berhasil, user akan dialihkan ke menu admin, di mana menu admin itu memiliki 3 pilihan, yaitu kelola nasabah, kelola pinjaman, atau logout dari aplikasi. Saya akan coba pilihan yang pertama, yaitu kelola nasabah. Nah, setelah memilih pilihan yang pertama, yaitu kelola nasabah, admin akan dialihkan dalam fitur kelola nasabah, di mana di situ akan tampil daftar nasabah yang terdaftar. Karena berhubung belum ada nasabah yang terdaftar, saya mencoba berhasil login sebagai admin menggunakan ID admin 4041, di mana ID admin tersebut akan menampilkan username dan jabatannya. Nah, setelah itu akan dialihkan ke menu admin. Di menu admin terdapat 3 pilihan, yaitu yang pertama adalah kelola nasabah, yang kedua adalah kelola pinjaman, dan yang ketiga adalah logout dari aplikasi. Nah, pertama saya akan mencoba pilihan yang pertama, yaitu kelola nasabah. Nah, di mana di pilihan kelola nasabah ini akan menampilkan data nasabah yang terdaftar di dalam aplikasi. Di mana data nasabah ini akan menampilkan username dari nasabah tersebut dan password dari akun nasabah tersebut. Di mana di sini ada 3 nasabah yang terdaftar dengan username Nisa, Salsa, dan Robin. Nah, lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk ke menu admin pilihan kedua, yaitu kelola pinjaman. Nah, di sini setelah saya memilih pilihan kedua, akan menampilkan data pinjaman dari para nasabah. Nah, karena di sini belum ada nasabah yang mengajukan pinjaman, melakukan
peminjaman di aplikasi ini, maka akan memunculkan kalimat belum ada pinjaman yang tercatat seperti itu. Tapi nanti jika saya mencoba jika nanti ada nasabah yang melakukan pinjaman, maka data pinjaman dari nasabah tersebut akan tampil dan dapat dilihat oleh admin seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan login sebagai nasabah, yaitu pilihan kedua. Nah, di sini saya akan menerima menu login dan menu sign in. Nah, karena kita tidak mempunyai akun, jadi kita harus sign in terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan diminta untuk nama lengkap. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan username. Itu kita akan diminta untuk memasukkan username saat membuat akun. Nah, kita akan disuruh juga menampilkan memasukkan email kita juga. Selanjutnya, kita akan diminta juga untuk memasukkan nomor HP. Selanjutnya, kita akan diminta untuk membuat password untuk aplikasi ini. Nah, setelah akun berhasil dibuat, data nasabah ini akan disimpan ke dalam file yang berbentuk nasabah.txt. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan diminta lagi untuk memasukkan username. Dan kita akan dan kita akan disuruh memasukkan password yang telah tadi dibuat. Nah, setelah itu, jika password dan emailnya berhasil dicocokkan dengan data yang tadi, maka akan muncul menu utama dari nasabah. Kalau tidak, akan diminta login kembali. Nah, tadi kan udah berhasil kan kita untuk login. Nah, ketika kita login, kita akan ditampilkan menu nasabah. Yang pertama ini ada kayak tabungan, yang kedua ini ada pinjaman, dan yang ketiga ini ada cicilan, keempat cek limit, dan terakhir 5 logout. Jadi, kita pertama-tama akan memilih pilihan yang pertama dulu, yaitu menu tabungan. Nah, di menu tabungan ini, kita akan ditampilkan uang tersimpan, terus kedua ini menambahkan uang, dan yang ketiga ini penarikan uang. Jadi, kalau kita memilih uang tersimpan, kita akan ditampilkan nih, jumlah yang tersimpan adalah sebesar 0 rupiah. Jadi, si nasabah belum pernah menyetorkan uang sepeser pun. Jadi, kalau nasabah ingin menyetorkan uang, jadi kita akan memilih ya. Nah, di sini kan ada menu untuk menambahkan uang. Jadi, kita pilih itu. Nih, kan di setiap 1 juta itu bunganya ada 10.000. Jadi, kita akan menambahkan 2 juta. Nah, di sini saya sudah memasukkan jumlah uang yang ingin ditambahkan sebesar 2 juta. Hasil yang ditambahkan total tabungan sekarang menjadi 2 juta 2.000. Dikarenakan per 1 juta itu bunganya 1.000. Nah, kita kalau ingin melakukan kegiatan lain di tabungan atau untuk melihat uang yang akan tersimpan, kita akan memilih ya.
Nah, kita akan memilih pilihan yang pertama. Berapakah uang yang tersimpan? Nah, di sini kan tampil kan nilainya 2.002.000. Ya kan? Nah, kita kan kalau kita nih ya mau penarikan uang, kita bisa memilih dia dulu. Dia akan tampil seperti itu. Kita akan memilih yang nomor 3 karena kita akan menarik uang. Lah, masukkanlah jumlah yang ingin Anda tarik. Kita akan, contohnya nih ya, kita akan menarik 1 juta. 1 juta. Nah, hasil yang ditarik itu kan sebesar 1 juta. Nah, sisa tabungannya ini sebesar 1.002.000. Dikarenakan itu kan ada bunganya, makanya jadinya 1.002.000. Terus, apakah Anda ingin menarik kegiatan lain di tabungan? No, kita pilih N. Lalu kita akan dialihkan lagi ke menu nasabah. Kita akan memilih menu yang kedua yaitu pinjaman. Nah, di menu pinjaman ini tertera kan namanya untuk NISA. Di situ dia belum ada data untuk pinjaman. Baik, karena sebelumnya untuk nasabah yang bernama Nisa ini belum pernah melakukan pinjaman, maka saat kita cek untuk pilihan nomor 2, yaitu pinjaman, itu yang keluar adalah belum ada data pinjaman. Jadi, pertama kita akan coba melakukan pinjaman terlebih dahulu. Tapi sebelum kita melakukan pinjaman, kita cek limit dulu. Sini saya pilih untuk nomor 4 yang cek limit. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk gaji bulanan kita. Di sini misalkan saya memasukkan gaji bulanannya itu adalah 7 juta. 1, 2, 3. Nah, di sini kita bisa lihat untuk limit pinjamannya adalah 35 juta. Lalu kita juga bisa lihat nih untuk di codingannya, di mana jika limit pinjaman itu ada minimumnya. Jadi jika gajinya itu 3 juta sampai ke bawah, itu maka tidak bisa melakukan pinjaman karena syaratnya itu adalah gaji 3 juta ke atas. Lalu setelah kita mengecek limitnya, kita bisa melakukan pinjaman. Dan jika kita ingin melakukan pinjaman, kita bisa memilih untuk pilihan yang nomor 3, yaitu cicilan. Sini saya pilih untuk nomor 3. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk jumlah pinjaman yang ingin kita pinjam. Karena di sini limit saya adalah 35 juta, jadi saya akan meminjam semuanya, 35 juta. 1, 2, 3. Nah, di sini kita juga dikasih pilihan untuk tenornya atau berapa bulan kita ingin membayarnya. Di sini ada 3 pilihan, yaitu yang pertama ada 3 bulan, yang kedua ada 6 bulan, lalu yang ketiga itu ada 12 bulan. Di sini saya akan memilih untuk yang kedua, yaitu 6 bulan. Nah, di sini kita bisa lihat nih untuk data cicilannya. Itu ada total pembayaran yang akan saya bayar nanti. Karena saya ini meminjamnya 35 juta, yang harus saya bayar yaitu adalah 47.600. Nah, di sini untuk menghitung bunganya ini, kita bisa lihat di sebelah kiri untuk codingannya, yang mana untuk penghitungan mencari bunga, pertama, jika tenornya itu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan, maka bunganya itu 0,2% per hari. Tapi, jika tenornya itu di bawah dari 6 bulan, maka tenornya adalah 0,3%. Lalu, untuk menghitung total bunganya itu dengan cara jumlah peminjaman dikalikan bunga dan dikalikan hari. Yang mana hari ini itu didapatkan dari tenor dikali 30. Lalu untuk menghitung total bayar itu didapatkan dari jumlah peminjaman ditambah total bunga.
Dan untuk angsuran per bulannya ini didapatkan dari total bayar dibagi tenor. Karena di sini saya meminjam 35 juta, maka total pembayaran yang harus saya bayar adalah 47.600.000, yang mana angsuran per bulannya adalah 7.933.000 dengan jatuh tempo yaitu tanggal 14 bulan 12 tahun 2025. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.